Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Narendra dengan NPM 231506198. Di sini saya akan membawakan materi tentang database design yang dimulai dari pengenalan terhadap Oracle Academy. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memberi contoh pekerjaan, gaji, dan peluang yang dapat diraih dengan berpartisipasi di dalam akademi. Menjelaskan bagaimana partisipasimu dalam akademi dapat membantumu meraih peluang-peluang tersebut. Laporan data statistik melaporkan kenaikan yang cukup stabil dalam mempekerjakan peluang untuk database dan internet trade di berbagai bidang, termasuk publishing, trade, business service, dan membership organizations. Selanjutnya, berikut adalah statistik survei pekerjaan dan gaji dalam bidang IT yang diambil dari State of California. Sini dapat kita lihat rata-rata gaji awal cukup besar yang dimulai dari $26.105 sampai dengan $63.470. Dan juga average gaji dasar adalah dimulai dari $29.986 sampai dengan $75.317. Edukasi yang dibutuhkan untuk posisi IT adalah sekarang banyak pekerjaan IT yang membutuhkan gelar asosiasi atau lebih tinggi untuk memulai. Dengan tambahan dalam gelar tersebut membutuhkan sertifikasi industri. Selanjutnya, dengan internet, perekrut pekerja dapat merekrut lebih banyak pekerja dari lokasi terpencil yang meningkatkan kandidat-kandidat lebih luas. Selanjutnya, pendidikanmu sangatlah penting untuk membantumu dalam karir yang kamu senangi. Dan dengan itu, Oracle Academy dapat membantu untuk meningkatkan IT Industry Recognized Certification dan Higher Education Options, serta 21st Century Economic Viability. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi Amrul dengan NPM 231501078. Saya akan menjelaskan tentang data versus information. Objektif dari pembelajaran ini adalah dapat membedakan antara data dan informasi dan memberikan contoh dari setiap data dan informasi, dan mendeskripsikan juga memberikan contoh bagaimana data bisa menjadi informasi. Kemudian data dibandingkan informasi, data versus informasi. Kata data dan informasi sangat sering digunakan jika mereka sinonim, padahal mereka memiliki makna yang berbeda. Data adalah data, kalau data itu dia masih mentah atau material yang belum diproses. Kemudian informasi adalah pengetahuan atau data yang sudah dikelola, jadi dia memiliki makna atau fungsi. Informasi ini juga bisa hasil dari mengkombinasi, membandingkan, analisis, atau menghitung data tersebut. Kemudian contohnya ada di sini. Di suatu kelas, jika siswa menerima nilai, maka nilai tersebut bisa dihitung untuk menentukan rata-rata kelas. Dan rata-rata kelas bisa digunakan untuk menentukan rata-rata sekolah. Nah, jadi data adalah setiap nilai yang didapatkan oleh siswa, maka itu disebut data. Kemudian informasinya adalah rata-rata nilai di kelas tersebut yang diperoleh dari hitungan data atau nilai dari setiap siswa. Kemudian apa itu database? Database adalah data yang terstruktur dan dipusatkan kemudian disimpan dalam sistem komputer.
Dalam database menyediakan, jadi kita bisa menambah, memodifikasi, atau menghapus data saat dibutuhkan. Di database juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Database dikelola, orang yang mengelola database disebut database administrator. Ini adalah contoh dari data. Dalam database, data disimpan dalam raw atau mentah bentukannya. Kemudian saat dikelola dalam database, dia bisa berubah menjadi informasi yang berguna. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa membedakan data informasi dan memberikan contohnya. Sekian dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Raisin Sutra dan NPM 23150611 Sejarah dari database design. Pada 1960, komputer menjadi pengeluaran efektif untuk perusahaan privat. 1970, EF Code mengusulkan model relasional untuk database dan memisahkan organisasi logis dari penyimpanan fisik. 1970, Pecheng mengusulkan relasional entitas model atau ERL untuk database design. Kemudian pertengahan 1990 meledak dengan penggunaan internet atau World Wide Web atau WWW. Dan pada awal abad 21, pertumbuhan dari database masih berbeda. Dan proses pengembangan database dimulainya dengan mencari kebutuhan informasi dari bisnis, sehingga dibuat sebuah entitas relasional diagram. Dengan struktur query language seperti ini. Kemudian history of computer system. Pada 1970, database masih berukuran besar dan hanya bisa diperintah dengan terminal. Namun dalam terminal tidak dapat mengeksekusi sebuah pemrosesan sendiri. Lalu pada 1980, muncullah sebuah personal komputer. Personal komputer ini dapat melakukan pemrosesan sendiri dan kemudian dikenal dengan smart clients atau workstation. Namun terdapat masalah, yaitu tidak dapat terintegrasi sistem listrik. Lalu pada tahun 1990 dan sampai sekarang, sebuah sistem dapat diakses melalui beberapa komputer yang menggunakan aplikasi server software. Kemudian pada zaman sekarang yang sedang tren yaitu cloud computing atau komputasi awan, sehingga dapat mengakses atau mengkomputasi sebuah data dari berbagai tempat dan device. Halo semua, perkenalkan nama saya Andika Junior Universitas Lumanturuan dengan NPM 231506150. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang database design dengan konseptual dan physical model. Objek yang dituju untuk mempelajari konseptual dan physical model ini adalah menjelaskan betapa pentingnya berkomunikasi dengan jelas dan menangkap kebutuhan informasi secara akurat. Selanjutnya, tujuan dari mempelajari konseptual modeling ini adalah ketika kita mampu untuk menganalisis sebuah informasi, kita dapat memahami bagaimana
keadaannya bekerja dan memahami potensi untuk menjadikannya lebih baik. Sekarang kita masuk ke konseptual model. Apa itu konseptual model? Konseptual model adalah representasi tingkat tinggi dari sistem yang berfokus pada konsep dan hubungan antara konsep-konsep berikut. Model ini sering digunakan dalam tahap awal pengembangan sistem untuk memahami dan mendefinisikan kebutuhan dan persyaratan dari perspektif bisnis. Ciri-cirinya adalah abstrak, bebas dari detail teknis, menyediakan gambaran umum tentang entitas dan hubungan di antara mereka, digunakan untuk berkomunikasi antara pemangku kepentingan atau yang disebut dengan stakeholder. Biasanya dibuat menggunakan diagram entitas hubungan atau IRD. Selanjutnya adalah logical model. Logical model adalah representasi yang lebih terperinci dari sistem yang menggambarkan struktur data dan hubungan antar data tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut diimplementasikan secara fisik. Ciri-cirinya detail, lebih tinggi daripada konseptual model, menjelaskan atribut lebih jelas secara entitas, hubungan, serta tipe data, bebas dari implementasi fisik yang detail, biasanya dibuat setelah model konseptual dan sebelum model fisikal. Dan selanjutnya adalah uh, physical model. Physical model adalah representasi terperinci dari bagaimana sistem akan diimplementasikan dari lingkungan fisik. Model ini menggambarkan spesifikasi teknis dan basis data komponen yang lain dari sistem. Ciri-cirinya detail mencakup aspek-aspek implementasi fisik, menjelaskan struktur tabel indeks, partisi, dan cara data disimpan. Selanjutnya digunakan dalam sistem manajemen basis data tertentu atau disebut di BMS. Detail tentang performa, keamanan, dan persyaratan penyimpanan. Nah, di sini adalah gambar dari konseptual model, konseptual modeling. Di sini terlihat bahwa setiap data berhubungan, setiap entitas di antara mereka, tapi tidak terlalu spesifik karena dia hanya tahapan awal saja. Sedangkan yang kedua adalah logical model. Logical model ini menjelaskan atribut entitas dan hubungan serta tipe data dari konseptual model sebelumnya, sehingga lebih spesifik. Dan selanjutnya adalah gambar dari physical model. Nah, physical model ini uh, mencakup semua aspek-aspek seperti struktur tabel, tentang cara data disimpan, semuanya berhubungan dan dijelaskan lebih kompleks lagi terkait data-data yang berhubungan lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang desain modeling. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengucapkan diri, nama saya Akan Alif dengan NPM 2315 menjelaskan materi dari database design dengan folder entitas, instansi, atribut, dan identifier. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mendefinisikan dan memberikan contoh dari sebuah entitas, membedakan antara sebuah entitas dengan instansi dari sebuah entitas, memberi nama dan mendeskripsikan atribut untuk entitas yang diberikan, membedakan antara atribut dan nilainya, membedakan antara atribut yang wajib dan opsional, juga antara volatil dan non-volatil atribut atau atribut yang dapat berubah dan tetap memilih, dan justify sebuah identifier unik untuk sebuah entitas. Definisi entitas. Sebuah entitas adalah sesuatu yang signifikan untuk sebuah bisnis tentang data mana yang harus diketahui. Sebuah nama set dari hal-hal yang serupa yang dapat kamu list. Biasanya berupa objek, sebagai contoh objek, peristiwa, dan orang-orang. Entitas memiliki instansi. Sebuah instansi adalah
suatu kejadian dari entitas. Di sini terdapat contoh dari entitas dan instansi. Seperti pada bagian entitas terdapat manusia, yang instansinya merupakan Mahatma Gandhi dan George Washington yang merupakan individu berbeda. Juga ada hewan dengan instansi anjing dan kucing. Entitas dapat berwujud seperti manusia atau produk, tidak berwujud seperti skill level atau tingkat kemampuan. Sebuah peristiwa seperti konser. Apa itu atribut? Seperti entitas, atribut merepresentasikan sesuatu yang signifikan untuk bisnis. Sebuah atribut memiliki nilai tunggal. Beberapa atribut seperti usia memiliki nilai yang dapat berubah. Mereka dipanggil volatil. Lainnya seperti tanggal lahir, tanggal pesanan jarang sekali berubah. Mereka dipanggil non-volatil atribut. Jika diberikan pilihan, pilihlah non-volatil atribut. Sebagai contoh, gunakan tanggal lahir instead of usia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan chapter model hubungan entitas dan diagram hubungan entitas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mendefinisikan arti dari bebas implementasi, bagaimana kaitannya pada model data dan basis data desain implementasi. Menyebutkan 4 tujuan dari model hubungan entitas. Mengidentifikasi diagram hubungan entitas. Tujuan sebuah diagram hubungan entitas adalah alat yang kompeten yang dapat digunakan untuk merepresentasikan data yang dibutuhkan dari sebuah bisnis terlepas dari tipe basis data yang digunakan, bahkan jika tidak ada tipe basis data sekalipun. Data harus tetap sama bahkan jika basis data tidak digunakan sama sekali. Sebagai contoh, jika data disimpan pada sebuah kertas dalam sebuah lemari arsip. Tujuan dari IR modeling ini adalah menangkap semua data yang dibutuhkan, memastikan bahwa data yang muncul satu kali tidak memodelkan data yang memunculkan data lain yang sudah dimodelkan, melokasikan data di tempat yang dapat diprediksi dan logik. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.